Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sartika, mahasiswi keperawatan Akademi Keperawatan Pembina Palembang, tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menyampaikan beberapa inti dari materi untuk memenuhi tugas keperawatan medikal bedah. Adapun diantaranya yaitu yang pertama, asuhan keperawatan stroke pada lansia, kedua, asuhan keperawatan sirosis hepatis, dan ketiga, asuhan keperawatan diabetes mellitus. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dari materi pertama yaitu asuhan keperawatan stroke pada lansia. Pertama, apa itu stroke? Stroke adalah penyempitan pembuluh darah arteri ke otak yang dapat menimbulkan stroke. Otot jantung dan nutrisi yang diangkut oleh darah melalui arteri-arteri kecil dan gangguan suplai darah pada bagian otak. Etiologinya berdasarkan sifat dan gangguan darah, stroke dapat dibagi menjadi dua yaitu non-hemoragik dan hemoragik. Stroke non-hemoragik adalah penyempitan pembuluh darah ke otak, sedangkan stroke hemoragik adalah pecahnya pembuluh darah ke otak. Stroke biasanya diakibatkan dari salah satu 4 kejadian, yaitu trombosit cerebral, iskemia cerebral, hemoragik cerebral, dan emboli cerebral. Adapun faktor risiko stroke dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang lemah atau minor dan faktor resiko yang kuat atau mayor. Faktor resiko stroke yang kuat atau mayor bisa ditandai dengan hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit katup jantung. Lalu faktor resiko stroke yang lemah atau minor bisa ditandai dengan kegemukan, kadar asam urat tinggi, dan merokok. Patofisiologi stroke bisa disebabkan oleh dua jenis gangguan, yaitu yang pertama iskemia dan yang kedua hemoragik. Iskemia adalah aliran darah yang ke sebagian otak yang berkurang atau berhenti, dan hemoragik meningkatkan tekanan intrakranial dan menyebabkan iskemia perdarahan. Untuk tanda dan gejala bisa dilihat seperti defisit lapang penglihatan, defisit motorik, defisit verbal, defisit kognitif, defisit emosional, dan defisit sensori. Untuk pencegahan dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, menghindari stres, dan rajin memeriksa kesehatan secara teratur. Lalu kita lanjut ke materi kedua, yaitu asuhan keperawatan sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan difus dan menahun pada hati. Penyebab sirosis hepatis biasanya yang paling sering menyebabkan sirosis hepatis yaitu hepatitis virus dan alkoholisme. Dilihat dari tanda dan gejala, itu bisa anoreksia, mual, muntah, demam, berat badan menurun, kemudian asites, lekas lelah, dan edem. Untuk penata laksanaan dan pengobatan, yang pertama, istirahat sampai ada perbaikan ikterik dan demam. Kedua, diet protein hati atau diet hati. Ketiga, bila ditemukan tanda-tanda pre-koma atau koma hepatikum, jumlah protein dalam makanan harus dihentikan untuk kemudian diberikan sedikit demi sedikit sesuai toleransi dan kebutuhan tubuh. Selanjutnya untuk materi ketiga yaitu asuhan keperawatan diabetes mellitus.
Diabetes mellitus adalah suatu kelainan yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah atau yang biasa disebut hiperglikemia. Etiologinya, diabetes mellitus dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 ditandai dengan penghancuran sel-sel beta pankreas yang bisa diakibatkan oleh faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor imunologi. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2, resistensi dan gangguan insulin masih belum diketahui. Namun, adapun faktor risiko yang berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2, yaitu usia, obesitas, riwayat keluarga, dan kelompok etnik. Komplikasi pada diabetes mellitus meliputi akut dan kronis. Pada pemeriksaan diagnostik, yaitu yang pertama pemeriksaan gula darah puasa dan pemeriksaan gula darah sewaktu. Kedua, glikosiuria, poliuria, dan ketonuria. Ketiga, riwayat hilangnya berat badan. Lalu pada penata laksanaan, yang pertama terapi insulin, kedua diet, ketiga latihan, dan keempat monitor glukosa darah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.